Baik, sampai kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, jadi hari ini saya sebagai penanggung jawab apa, PKM di tingkat program studi, nah ingin menjelaskan tentang materi PKM yang dijelaskan kemarin ketika workshop. Nah, eh, dengan harapan mahasiswa dengan harapan jumlah proposal yang akan diajukan nanti akan semakin meningkat seperti itu. Nah, jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan menggunakan slide-nya dari Profesor Rudi Agung Nugroho, MSc PSD. Beliau adalah reviewer, beliau pernah menjadi reviewer PKM tingkat nasional. Beliau juga beliau juga sering meloloskan mahasiswa eh, sering meloloskan mahasiswa dalam membuat proposal PKM hingga didanai. Gitu. Jadi ini, baik saya mulai ya. Nah, pertama PKM. Pertama PKM, apa itu PKM? Jadi PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Ya, jadi program kreativitas mahasiswa itu sendiri, yaitu merupakan program dari Simbol Mawa, jadi ini, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia itu salah satu program dari Simbol Mawa, yaitu program tahunan, di mana program PKM ini, jadi program PKM ini, dia itu salah satu program dari Simbol Mawa, di mana program PKM ini, dia itu salah satu program yang sangat bergensi, dan tingkat tingkat apa tingkat itunya tinggi, tingkat popularitasnya tinggi, tingkat popularitasnya itu tinggi. Nah ini, jadi Simbol Mawa itu punya beberapa program. Salah satunya ini ada program PKM. Sini ada juga MIPA juga. Kalau MIPA ini dia yang seperti Olimpiade MIPA gitu ya. Nah, tapi kalau untuk PKM ini dia itu sifatnya umum. PKM ini sifatnya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di berbagai jurusan seperti itu. Nah, kemudian PKM ini untuk apa? Nah, PKM ini untuk melihat seberapa kreatif mahasiswa, untuk melihat seberapa kreatif mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk PKM ini, nanti untuk informasinya bisa diakses di simbol Kemdikbud.id /portal ini. Nah, untuk melihat kreativitas mahasiswa itu, PKM itu mempunyai beberapa jenis. Nah, itu. Jadi ada, nanti ya panduannya bisa diakses di sini. Panduannya bisa diakses di link itu. Sebentar ya, sasarannya gini aja. Nah, gini aja. Nah, nanti panduannya bisa ada di sini. Itu ada berbagai macam jenis PKM. Nah, berapa di antaranya ada PKM RE. Nah, ini nanti yang berpeluang kita ikutin PKM RE, ada PKM PM, pengabdian kepada masyarakat, dan ada PKM PI, atau penerapan iptek. Nah, setiap jenis PKM ini, atau program kreativitas mahasiswa ini, untuk melihat kalau RE ini, dia di bidang riset. Jadi, untuk melihat kreativitas mahasiswa di bidang riset. Jadi, mahasiswa nanti itu kira-kira bisa membuat penelitian apa yang penelitian itu nanti berdampak untuk masyarakat umum seperti itu. Di pengadaan masyarakat juga sama. Nanti kira-kira mahasiswa itu bisa membuat suatu program apa, sehingga program itu mempunyai dampak yang sangat besar di masyarakat. Nah, itu. Dan biasanya kalau PKM RE sama kalau PKM PM ini biasanya
kata kunci lainnya adalah berkelanjutan. Artinya PKMPM ini program yang diusulkan nanti, program pengabdian yang diusulkan nanti itu tidak hanya dilakukan pada satu hari itu, tapi mempunyai efek yang berkelanjutan. Kelanjutan seperti itu. LPI ini penerapan efek. Nah itu. Nah ini adalah contoh PKM yang disetujui. Nah di sini ada PKMK, ada PKMK atau Kewirausahaan, KJ Karya Cipta, KI, PI, ada PM Pengabdian Masyarakat, RE Riset Eksakta, RSH itu Riset Sosial Humaniora, ada VGK. Nah, pendanaannya itu hingga ini untuk beberapa perguruan tinggi saja, beberapa perguruan tinggi ini ya totalnya ada 27.840.000.000 gitu. Oke, silakan. Bagaimana Santa? Ada yang mau ditanyakan Santa? Suaranya di saya. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oh, baik, baik. Makasih. Nah, itu Terdengar ini. jelas, Pak. Baik, baik. Nah, PKM ini itu untuk angkatan baru. Nah, itu kita wajibkan untuk angkatan baru, untuk angkatan 2025. Nah, apa tujuannya? Nah, ini tujuannya supaya nanti ketika sudah punya pengalaman nyusun PKM 2 atau 3 tahun ke depan, itu sudah paham bagaimana pola PKM itu. Nah, itu. Jadi untuk angkatan 2025 nanti semuanya itu wajib ikut PKM. Nah, kemudian apa tujuannya? Untuk memberikan pengalaman cara menyusun PKM itu seperti apa. Dan PKM ini dia jangka waktunya tidak lama ya. Maksudnya ketika kita jadi mahasiswa, itu mungkin semester 1-2, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu saja. Nanti tahun keempat, kelima, enam itu sudah tidak fokus untuk mengikuti PKM lagi karena kita sudah fokus sama mata kuliah yang di atasnya atau kita fokus mengerjakan skripsi seperti itu. Nanti di tahun keempatnya itu, tahun keempat kita sudah fokus nyusun skripsi. Ya tuh. Nah kemudian kalau zaman dulu itu di Brawijaya. Brawijaya itu merupakan kampus yang paling banyak lolos pendanaan, kemudian ya sering lolos PIMNAS di Brawijaya. Tapi yang sekarang ini sudah agak berubah, tidak boleh Brawijaya lagi. Nah mungkin yang dulu itu karena di Brawijaya ketika masih maba, itu mereka sudah didorong untuk menyusun program PKM. Dan di Brawijaya itu sendiri, menyusun program PKM itu merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Ketika kita sudah bisa menghasilkan satu judul PKM itu merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa. Nah, karena ya itu makanya di sana mahasiswanya di awal-awal itu aktif seperti itu karena sudah terbiasa iklim menyusun penelitian itu sudah terbiasa di sana. Jadi anak-anak nongkrong di depan perpus saya malam-malam mengerjakan tugas, membuat satu penelitian itu sudah biasa di sana. Nah itu. Nah karena pengalaman seperti itu, makanya harapannya iklim yang seperti itu nih bisa terbawa di sini di Universitas Melawarman ini. Nah kita coba untuk menerapkan hal yang positif itu ke kampus kita seperti itu. Nah, mengapa harus wajib PKM? Nah, yang pertama PKM itu mendukung MBKM dan capaian IKU dari universitas. Nah, jadi kalau PKM itu levelnya bukan level program studi lagi, tapi ini maksudnya kebanggaannya itu dari universitas pun itu support terhadap PKM ini sendiri itu sangat besar. Sampai nanti itu ada selain kita mendapatkan, misalkan kita ngajukan judul, kita lolos pendanaan,
dari universitas itu juga nanti akan memberikan pendanaan juga, akan memberikan support pendanaan juga. Nah, kemudian biasanya dari fakultas itu ada reward-nya juga. Untuk masing-masing mahasiswanya itu ada reward, diberikan uang itu untuk mahasiswa ketika PKM-nya itu lolos pendanaan. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan ajian yang sangat urgensi sekali PKM. Nah, kemudian karena apa? Universitas itu dia untuk mendapatkan akreditasi unggul, nah itu dia IQ-nya itu harus tercapai. IQ itu apa? Indeks kinerja utama. Nah, jadi universitas itu diberikan target kinerja gitu. Nah, salah satunya ini adalah PKM ini. Nah, nanti ketika PKM ini tercapai, indeks kinerja PKM-nya tercapai, nah maka nilainya sudah bagus. Tapi ketika IQ-nya itu tidak tercapai, maka nanti ada penurunan penilaian terhadap universitasnya. Nah, makanya PKM ini merupakan hal yang sangat uh, bergensi, terus dia itu kemana-mana pengaruhnya di mana-mana. Nah, kemudian kita bisa juga mengajukan SKS konversi. Jadi PKM ketika kita lolos itu bisa dikonversi menjadi mata kuliah. Jadi SKS-nya nanti bisa dikonversi. Kita kan untuk lulus perlu 144 SKS ya. Minimal itu kita harus menempuh 144 SKS. Nah, dengan mengikuti PKM ini, nanti kita bisa, misalkan ini, di sini ada tabelnya. Jika lolos tahap 1 atau lolos tahap 1 itu nanti akan bisa dikonversi menjadi 1 sampai 2 SKS. Jadi kita dari 144 itu nanti beban kita tuh kita bisa sudah berkurang gitu 2 SKS. Jadi kita tidak perlu mengambil mata kuliah 2 SKS gitu. Kalau didanai itu bisa dikonversi 3 sampai 5. Kalau PIMNAS itu bisa dikonversi lagi 2 sampai 3. Jadi totalnya kalau misalkan lolos tahap 1, lolos didanai sampai lolos PIMNAS itu dia total kumulatif SKS yang dikonversi itu 6 sampai 10 SKS. Nah, ini setara dengan skripsi. Kalau kita mengambil mata kuliah skripsi itu SKS-nya 6 sampai 10 SKS, 6 SKS kalau dalam skripsi itu. Jadi seperti itu. Kalau sampai lolos di PIMNAS. Ini merupakan ajang bergensi tingkat nasional. Nanti ada award-nya atau ada penghargaannya, ada sertifikatnya. Saya itu sudah mendapatkan 2 sertifikat kalau nggak salah. Saya itu dulu pernah meloloskan yang PKM kewirausahaan. Salah satunya itu pembimbingnya, yang satunya pembimbingnya itu Pak Huda, PKM riset. Tapi pembimbingnya Pak Huda atas namanya saya, karena Pak Huda dulu masih belum punya NIDN. Jadi dosen pembimbingnya itu harus punya NIDN untuk syarat pembimbingnya. Atau harus punya nomor induk dosen. Dulu waktu itu Pak Huda belum punya, jadi numpang nama saya dimasukkan. Tapi itu sebenarnya sertifikat Pak Huda yang satu murni itu punya saya. Satu membimbing PKM kewirausahaan dulu. Kemudian dapat insentif. Nah, insentif award ini nanti dari fakultas. Award ini maksudnya ya ada penghargaan. Ketika kita lolos itu nanti masing-masing mahasiswa itu dapat sertifikat juga. Insentif nanti bisa dari fakultas atau universitas. Nah, PKM ini diharapkan dapat menjadi katalis peningkatan soft skill dan kompetensi mahasiswa. Nah, jadi ketika kita mengikuti PKM, itu kita mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama, kita itu diajari untuk bagaimana mengikuti aturan. Bagaimana mengikuti aturan. Jadi ketika kita sudah diberikan aturan, aturannya itu biasanya sangat rigid. Sangat rigid itu maksudnya strict. Strict itu tegas gitu. Jadi aturan pertama itu aturan aturan administratif biasanya, bukan administratif, tapi penulisan. Jadi kita kurang titik aja itu sudah di seleksi tahap pertama itu langsung tidak ikut gitu. Meskipun judul kita bagus, kalau misalkan spasinya judulnya itu harus maksimal 15 kata gitu. Kalau kita 16 kata, meskipun judul kita bagus, langsung kita tereliminasi di tahap pertama. Jadi nanti untuk penilaiannya itu untuk penilaian nanti ada beberapa tahap nanti. Ada tahap pertama itu tentang penulisan, baru ketika sudah lolos penulisan semua, ada yang salah sesuai dengan aturan semua, spasinya itu 1,1,5. Setelah ada yang pakai 1,5, nanti dihapus, sudah lolos gagal yang tahap pertama.
baru tahap kedua uji materi. Nah, jadi materinya nanti dilihat, diseleksi lagi, materinya ini kira-kira sudah sesuai atau belum gitu, dengan skopnya. Misalkan materinya kurang sesuai atau materinya tidak berdampak, maka itu tidak lolos. Nah, ketika tahap pertama penulisan dan uji materi lolos, baru dia akan masuk ke tahapan didanai. Nah, kita didanai, baru kita mengerjakan. Setelah didanai nanti, itu dilihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya yang paling bagus itu akan masuk ke tahapan Timnas. Nah, Timnas itu apa? Timnas itu kita diundang ke Jakarta, untuk mempresentasikan hasil kita tadi, hasil PKM kita. PKM ada macam-macam ya, ada PKM riset, ada PKM pengabdian bermasyarakat, ada PKM kewirausahaan, ada MPI yang ada banyak tadi. Nah, itu kita diminta mempresentasikan. Nah, nanti yang dari hasil presentasi itu yang paling banyak memberikan dampak atau dampaknya itu paling besar itu akan menjadi juara Pimnas nanti. Nah, tapi kita sampai kita sampai didanai saja ini itu merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa karena kita tuh saingannya dengan ribuan proposal nanti. Nah, itu. Tapi jangan berkecil hati, meskipun kita saingannya dengan ribuan proposal nanti, itu belum tentu mereka itu nanti misalkan judulnya bagus, ternyata di tahap 1 aja mereka kurang titik atau salah penempatan koma, itu kan tidak lolos. Nah, jadi seperti itu harus teliti ya, harus PKM itu harus teliti. Ketika kurang teliti meskipun judulnya itu bagus, bisa jadi nanti tidak lolos di tahap 1. Jadi pertama yang paling penting itu ya harus hati-hati lah teliti. Nah, nanti niatnya mendorong terciptanya generasi muda yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nanti ketika kita sudah membuat judul PKM, nah kita jadi tahu ternyata arahnya PKM itu seperti apa. Nah, maksudnya kelemahan, kekurangan di lingkungan sekitar, bukan kekurangan di lingkungan sekitar. Masalah bangsa ini apa? Nah, masalah bangsa ini apa? Kemudian kita tuh sudah pernah mencoba untuk menyelesaikan sebagai salah satu masalah yang ada di bangsa ini. Nah, contohnya misalkan kita membuat judul PKM yang kemarin itu masalahnya ada itu ya keracunan makanan keracunan MBG. Nah, keracunan MBG. Nah, dari keracunan MBG itu misalkan kita bisa menciptakan suatu wadah yang dia itu menyebabkan makanan tetap fresh dan tahan selama berhari-hari. Nah, misalnya kita bisa menciptakan suatu inovasi yang seperti itu, nah, otomatis kan kita bisa mengatasi salah satu masalah yang ada di bangsa ini, dan kita bisa menyelesaikan satu masalah yang ada di bangsa ini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini Prof. Budi kemarin, jadi ini lolos pendanaan. Ini masa coaching klinik ini, coaching klinik. Nah, ini. Nah, kemudian PKM di tahun 2025 tahun ini. Jadi PKM tahun ini itu pembuatannya itu tahun 2004. Jadi PKM 2025 itu pembuatannya mulai 2024. Nah, jadi kalau PKM 2002 ketika kita membuat tahun 2025 ini, nanti pengusulannya akan ada di tahun 2026. Nah, PKM 2025 yang tahun ini berarti pengusulannya itu tahun kemarin ya, perancangan pembuatannya di tahun 2004 itu mengalami beberapa perubahan. Nah, yang zaman dulu itu yang lebih ditekankan tuh itu kearifan lokal. Jadi keunikan lokal tuh yang lebih ditekankan di tahun-tahun sebelum tahun 2025 ini. Jadi ketika kita mengangkat masalah topik, ketika kita mengangkat masalah topik itu kearifan lokal, contohnya itu saya kemarin itu saya mengangkat PKM kewirausahaan
itu membuat math cookies. Jadi cookies matematika menggunakan buah lay. Nah, buah lay seperti itu. Jadi membuat cookies tapi bahannya buah lay. Nah, di mana buah lay itu sendiri? Dia itu buah yang hanya ada di Kalimantan, kalau salah buah lay itu. Di pulau lain itu tidak ada. Jadi buah lay yang biasanya itu kita dimakan biasa itu nanti bisa dibuat sebagai suatu cookies, di mana cookies itu dia lebih tahan lama. Cookiesnya tadi itu lebih tahan lama dibandingkan buah lay yang disimpan biasa aja. Kemudian saya sisipkan bidang keilmuan yaitu matematika, di mana saya sudah membuat cookiesnya pakai buah lokal, buah lainnya tadi. Kemudian di kotaknya itu kita berikan barcode, di mana barcode nanti ketika di scan itu akan berisi tentang soal matematika dasar. Nah, soal matematika dasar yang bisa melatih kita untuk menjadi itu menjadi lebih paham matematika seperti itu, lebih paham matematika. Memang tujuan dulu PKMK yang Mat Cookies itu selain mengangkat kearifan lokal buah lainnya itu tadi, itu kita juga mencoba untuk menyebarkan ilmu matematika di masyarakat seperti itu. Jadi orang ketika beli cookies di tempat kita itu akan selalu penasaran. Nah, kira-kira kalau saya scan ini nanti munculnya apa ya? Kira bisa kerjakan enggak gitu. Nanti di situ ada juga ada kunci jawabannya juga. Itu. Jadi seperti itu. Yang tahun lalu, yang beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2005 itu dia lebih ke arah mengangkat kearifan lokal, kearifan lokal seperti itu. Nah, yang tahun 2025 ini, ternyata topiknya itu sudah berbeda. Nah, dan tahun 2025 ke atas ini yang lebih ditekankan adalah menghasilkan ide kreatif, menampung ide kreatif yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi yang PKM ini tahun 2025 ke atas ini, itu yang lebih ditekankan adalah dampaknya apa. Ketika kita membuat suatu karya ide kreatif, misalkan di PKM riset. Nah, kira-kira riset apa yang bisa ketika riset itu dilakukan, nanti bisa langsung memberikan dampak kepada masyarakat seperti itu. Nah, jadi bergeser lagi. Kemudian itu ya, PKM itu dia itu harus unik. Unik itu apa? Unik itu artinya tidak ada yang menyamai. Jadi misalkan kita membuat satu judul, ternyata judul itu sebelumnya itu sudah pernah ada, maka nanti di tahap tadi ada dua ya tahap seleksinya. Ada yang pertama tahap seleksi penulisan aturan lah, administratif lah. Ketika lolos nanti ada yang tahap kedua adalah seleksi materi, uji materi. Nah, ketika di uji materi ini, ternyata judul PKM-nya itu dia tidak unik. Dia unik itu artinya apa? Ada PKM yang jenis, judul PKM yang sama di tahun-tahun sebelumnya dan itu sudah pernah lolos, maka akan tidak lolos di uji materi nanti. Jadi saat PKM itu dia harus unik. Nah, jadi yang di PKM tahun 2025 ke atas ini yang ditekankan adalah bagaimana ide kreatif kita itu menghasilkan suatu karya yang punya yang berdampak langsung bagi masyarakat. Nah, kemudian untuk topik-topiknya itu di sini sudah tentukan juga. Topiknya ada 10 topik. Kita bisa membuat judul tentang yang memberikan dampak di kemandirian pangan, energi, dan air. Kita bisa membuat judul untuk menyelesaikan masalah di kesehatan dan gizi, dan karya kita itu akan memberikan dampak langsung yang kepada masyarakat gitu. Ini pencegahan batasan korupsi, kemiskinan, pencegahan batasan narkoba, penguatan pendidikan sains, kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, ekonomi, pelestarian seni dan budaya. Dan Prof. Rudi kemarin itu sudah menganalisis judul-judul PKM yang lolos tahun 2025. Ya, jadi judul-judul PKM yang lolos di tahun 2025 itu judul-judul yang berkaitan dengan kemandirian pangan, energi dan air, kesehatan dan gizi, sama pelestarian lingkungan misalnya.
Jadi yang judul-judul yang banyak lolos kemarin itu ada kemandirian pangan, energi dan air, kesehatan dan gizi masyarakat, dan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana ini. Sama sains ini, pendidikan, sains dan teknologi. Itu yang apa dilihat dari polanya tahun 2005 itu yang banyak lolos itu. Nah, jadi polanya itu seperti itu. Nah, tapi nanti ya strategi kita di program studi di jurusan matematika ini ya nanti entah apa kita mau ngikuti pola yang tahun sebelumnya atau kita akan membuat suatu hal yang baru, tapi hal yang baru misalkan kita pilih tema pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, suatu hal yang baru ini, tapi itu kalau saya pertimbangkan tema yang sering lolos sama tema yang baru itu, kalau tema yang sering lolos, misalkan nomor 1, kemandirian pangan, energi dan air, gizi masyarakat, sains, sama mitigasi pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana ini. Itu dengan judul yang biasa, itu peluang lolosnya itu ya agak tinggi lah, karena dia sering lolos. Tapi untuk yang tema-tema yang agak-agak jarang lolos, jarang lolos pendanaan, mungkin diperlukan sesuatu judul yang diperlukan suatu ide yang masukkan suatu karya yang benar-benar idenya itu ya mind blowing berarti ya, mind blowing seperti itu. Uh, Ketika judulnya itu sangat mind blowing sekali, uh, maka baru bisa lolos untuk yang judul apa. Maksud saya itu untuk tema-tema yang jarang lolos itu perlu effort yang lebih untuk menciptakan satu judul yang sangat mind blowing sekali. Tapi mungkin untuk yang tema-tema yang sering lolos ini, mungkin judulnya itu tidak se-effort yang susah lolos. Nah, itu. Nah, kemudian proposal PKM itu wajib mengaku pada salah satu tema. Nah, jadi uh, apa? Pemilihan tema PKM itu pemilihan judul PKM itu harapannya akan lebih bagus jika mengacu pada satu tema. Nah, nanti ketika kita presentasi kemudian ditanya judul PKM Anda ini termasuk tema yang mana gitu. Nah, jadi misalkan kemandirian pangan, energi dan air gitu. Oh, saya temanya kemandirian pangan, energi dan air ini Pak gitu. Jelas. Tapi ketika tema kita itu agak buram, maksudnya agak abu-abu, bisa ternyata bisa 1, 2, dia itu bisa 1, 2, 6 sama 8. Nah, itu nanti nilainya akan berkurang. Jadi mending apa? Mulai ditetapkan, pilih tema yang mana. Pilih tema yang mana. Tema kalau apa? Saya itu 1, 2, antara 1, 2, 6 sama 8 ini mana yang mau diaju. Nah, itu. Nah, kemudian PKM itu, proposal PKM yang dibuat nanti, itu akan kita diminta untuk membuat usulan dana untuk pelaksanaan PKM-nya. Usulan dananya itu nanti sesuai peraturan, itu berkisar antara 5 sampai 8 juta. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan, Pak, yang bagus itu eh, apa? Yang bagus itu usulan dananya itu yang mendekat dekat bawah atau dekat atas seperti itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa mahasiswa pikiran, oh saya mepetkan aja ke 5 juta gitu, kasihan negaranya. Mungkin kalau saya buat judul PKM saya ini murah, maka peluang untuk lolosnya itu lebih besar karena tidak membebani simbol mawanya tadi itu. Nah, tapi sebenarnya pemikiran seperti itu tuh kurang tepat. Jadi PKM yang ketika dikaitkan dengan usulan dana, jadi PKM yang lolos itu adalah PKM yang usulan dananya itu rasional. Nah, atau PKM yang usulan dananya itu masuk akal dan tidak melanggar eh, hal-hal yang itu, tidak melanggar hal-hal yang
tidak diperkenankan untuk dibelanjakan gitu. Nanti ada di setelah ini apa aja yang apa aja yang tidak boleh dibelanjakan dengan menggunakan dana PKM ini. Itu. Jadi dana usulan yang paling tepat adalah dana usulan yang paling rasional. Jadi meskipun 7,9 juta, ya kalau dia itu rasional, maka peluang loss-nya itu akan lebih besar daripada 5 juta yang dia itu dananya tidak rasional, yang penjabaran dananya dia tidak rasional atau tidak masuk akal. Anggotanya itu dia 3 sampai 5 mahasiswa dalam satu tim atau dalam satu tim PKM, itu anggotanya 3 sampai 5 mahasiswa. Dan mahasiswanya itu harus minimal berbeda angkatan 2 angkatan. Jadi semakin dia syaratnya itu berbeda angkatan, 3 sampai 5 mahasiswa dan berbeda minimal 2 angkatan, dan akan lebih bagus jika antar lintas prodi. Nah itu. Nah kemudian nanti kita diminta untuk memberikan suatu luaran. Luaran ini kalau PKM riset nanti mau dipublikasikan di mana penelitian kita itu. Nah nanti tema PKM-nya itu mengikuti tema Asta Cita, yang tema ini tadi. Yang tema Asta Cita ini. Nah, kemudian untuk pelaksanaan PKM di tahun 2025 atau ini, artinya pengusulannya itu tahun 2024 kemarin ya, itu satu mahasiswa itu hanya boleh mengusulkan satu proposal PKM pendanaan atau satu proposal PKM insentif. Nah, kalau zaman dulu itu satu mahasiswa itu hanya boleh satu ketua. Jadi sebelum tahun 2025 ini peraturannya itu satu mahasiswa hanya boleh menjadi satu ketua di satu PKM. Jadi mahasiswa ini ketika sudah jadi ketua di satu PKM ini, maka dia boleh menjadi anggota di PKM yang lain. Nah, tapi sekarang itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi satu mahasiswa itu hanya boleh mengusulkan satu proposal PKM. Jadi misalkan satu nama mahasiswa ini sudah masuk dalam satu tim PKM, maka dia tidak boleh namanya tidak boleh dicantumkan di judul PKM yang lain. Jadi kelihatannya dilakukan seperti ini supaya lebih merata mungkin. Jadi lebih peluang untuk lolosnya itu dia lebih besar. Soalnya kalau yang pakai skema yang satu ketua skema yang sebelumnya, misalnya ketua ini dia pandai sekali membuat judul PKM gitu. Di sini dia jadi ketua, dan dia jadi anggota lagi di PKM di judul yang lain. Nah, tapi dia meskipun jadi anggota, dia itu sebagai motor atau penggeraknya atau penyumbang ide kreatifnya. Nah, otomatis kan ada kemungkinan yang dua judul ini lolos, maka dia ada duplikasi nama nanti di situ. Yang ini lolos, dia dapat 2 sertifikat nanti. Nah, untuk mengurangi hal itu, maka di tahun 2025 ini, jadi satu mahasiswa itu hanya boleh mengusulkan satu proposal PKM. Jadi yang pinter-pinter sekali membuat proposal PKM, nanti pasti dia itu hanya mampu meloloskan satu proposal aja gitu. Nah, kecuali yang pinter ini masih tahu yang sampingnya ya. Nah, itu. Nah, kemudian 3 sampai 5 mahasiswa itu per kelompok, per tim, pelaksananya 3 sampai dengan 4 bulan. Nah, kemudian untuk pembuatan proposal, penggunaan AI itu, dia itu diperbolehkan, asal mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan panduan Gen AI Belmawa. Nah, panduannya nanti ada di sini. Jadi kita menggunakan AI itu boleh. Misalkan kita menggunakan ChatGPT atau yang lain, itu boleh, tetapi kita menggunakan itu hanya sebagai katalis saja atau untuk merangsang ide kita. Jadi ketika kita sudah browsing di AI, kita sudah browsing menggunakan AI, kita dapat suatu ide, kira-kira ide ini ketika kita terapkan di lingkup sekitar kita itu bisa enggak gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan full AI, kita sudah dapat ide di AI itu, kemudian kita copy paste, nah nanti dia akan terblok di sini. Nanti akan ada yang namanya uji periksa similaritas proposal. Bisa menggunakan nanti ujinya tuh menggunakan Turnitin atau Kaizen Ticket. Nah, itu. Jadi kalau kita dengan Turnitin atau Kaizen Ticket ini merupakan software basiskan web, dia itu bisa melihat ketika kita upload proposal kita di situ, nanti akan terlihat
kira-kira tulisan kita di proposal itu nanti itu mirip dengan buatan AI atau enggak gitu. Nah, kalau dia similar terindikasi dia buatan AI alias copy paste dari AI semua, dan dia lebih dari 25%, maka kita tidak bisa mensubmit proposal itu. Tapi kalau dia kurang dari 25%, maka kita bisa mensubmit proposal itu. Jadi penggunaan AI diperbolehkan asalkan itu mengikuti panduan ini dan hanya sebagai katalisator atau untuk merangsang menambah ide kita, memperbanyak hasanah ide kita dari hasil generate AI tadi itu, baru kita cari kira-kira bisa diterapkan di sekitar kita atau enggak. Nah, universitas itu dia dibedakan menjadi beberapa klaster gitu. Jadi universitas itu dibedakan menjadi beberapa klaster. Nah, kita itu kalau tidak salah masuk yang kedua kalau tidak salah. Nah, kalau tidak salah kita itu yang kedua. Jadi Unmul itu masuk klaster 2. Nah, klaster 2 itu nanti itu hanya diperbolehkan mensubmit di PKM 8 bidang sebanyak 140 buah judul, PKM AI 20 judul, PKM GFT 20 judul ini. Nah, jadi makanya kenapa PKM ini dikatakan sangat bergensi, karena proses penyaringannya itu proses kompetisinya itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tapi yang namanya kita cari pengalaman kan ya itu bukan merupakan suatu kendala gitu. Jadi karena kita pun di dunia kerja nanti kan kita juga berkompetisi juga kan, gitu. Jadi tidak masalah, ini merupakan ajang pembelajaran buat kita gitu. Nah, kalau lolos itu merupakan suatu kebanggaan, kalau tidak lolos itu kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi kira-kira yang kurang dari sebelumnya itu nanti kita bisa perbaiki di pengajuan selanjutnya, proposal PKM selanjutnya seperti itu. Nah, ini ya, jadi yang Unmul itu nanti hanya boleh mengupload judul itu sesuai 140, 20 sama 20 ini. PKM 8 bidang, AI-nya 15, GFT-nya itu 20 judul. Nah, nanti kita kan ada banyak sekali fakultas ya. Nah, dari tiap fakultas nanti dia akan atau sabit-sabit. Nanti ada tim seleksi internalnya. Ada tim seleksi internalnya nanti. Nah, kalau salah Prof. Budi itu salah satu penyeleksi internalnya kalau salah. Nah, itu. Nah, ini merupakan timeline pada tahun 2025 kemarin yang proposalnya itu dibuat tahun 2024. Jadi proposalnya itu dibuat tahun 2024, untuk tahun 2025 itu timeline-nya itu seperti ini. Dan tahun 2026 itu masih belum ada. Tahun 2026 itu buku panduannya itu masih belum ada, dan timeline-nya itu masih belum ada. Tapi biasanya itu mirip-mirip. Nah, yang pertama itu dia mulai dari ini. Pertama ini. Jadi yang pertama itu biasanya bulan Mei 2025 itu kita diminta untuk unggah berita acara, unggah surat komitmen, sama mendaftarkan judul PKM. Di akun operator perguruan tinggi. Nanti di akun mahasiswanya, ketika kita sudah punya kita sudah punya judul dan proposal sudah jadi, nanti kita akan diberikan akun untuk login oleh perguruan tinggi ini. Kita akan diminta untuk melengkapi biodata, mengunggah proposal PKM. Kemudian di akun perguruan tinggi dan dosen ini, setelah ini baru dosen pembimbingnya akan melakukan validasi, dan di PT-nya akan melakukan validasi juga. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis PKM-nya. Jadi PKM itu, jadi nanti itu mahasiswa D3, D4 sama S1. Nah, karena kita ada D3 sama D4-nya, kita S1 semua kan, S1 kita masuk, jumlah mahasiswanya 3 sampai 5 per tim. Pendanaannya itu 5 sampai 8 juta. Nanti
universitas akan memberikan insentif itu maksimal 2 juta, maksimal 2 juta, maksimal tuh 1,5 juta maksimal, insentif dari universitas itu 1,5 juta kalau nggak salah. Nah, itu. Ini jenis PKM pertama adalah PKM riset eksakta. Jadi PKM itu ada PKM 8 bidang plus 2 ini PKM 8 bidang yang AI sama DFT namanya PKM insentif ya. PKM insentif. Nah, ini yang 8 bidang. 8 bidang ada PKM riset eksakta. Di sini kegiatannya itu pengamatan mendalam basis iptek untuk mengungkap informasi baru di bidang eksakta. Nah, jadi kita melakukan pengamatan mendalam. Nah, berdasarkan iptek dalam mengungkap informasi baru di bidang eksakta. Nah, di sini kita bisa membuat suatu metode yang baru, metode sesuai, dan ini harus sesuai keilmuan kita ya. Jadi kalau kita di matematika nanti kita akan RE-nya itu di bidang matematika. Kalau yang selain matematika sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, ini harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang itu dianjurkan. Nah, biasanya yang riset ini, dia itu yang dilihat itu yang ketua, bidang ketua PKM-nya. Itu. Ada riset, kemudian ada riset sosial humaniora, ini biasanya yang sosial, yang bahasa-bahasa ini. Ada PKMK. PKMK ini, dia itu inti kegiatannya produk iptek sebagai komunitas usaha mahasiswa. Dan di PKMK ini ternyata beda yang dulu sama sekarang. Kalau dulu itu produknya belum ada, kita masih berupa usulan produk itu masih boleh. Tapi yang sekarang, saya tanyakan Prof. Budi kemarin, itu ketika kita mengajukan PKMK, jadi kewirausahaannya itu harus sudah jalan sebelumnya. Jadi kewirausahaannya sudah harus jalan sebelumnya, dan kita ikutkan di PKM ini supaya nanti kita bisa mendapatkan suntikan tambahan dana itu. Tambahan dana untuk mengembangkan usaha kita. Jadi produknya itu harus sudah ada duluan kalau kita ingin ikut PKMK. Kemudian PKM pengabdian pada masyarakat. Nah ini kalau pengabdian masyarakat, kita itu diminta untuk membuat suatu program kerja. Ini tidak harus sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, jadi ini bisa menggabungkan dari berbagai macam bidang keilmuan. Dia harus sesuai dengan bidang keilmuan yang dia itu bisa memberikan dampak yang positif di masyarakat dan sifatnya berkelanjutan. Nah, biasanya itu kalau bayangan saya satu yang bisa kita apply nanti di ini adalah TKM RE dan TKM PM ini. Tapi misalkan ada yang mau nyoba yang lain nanti juga boleh. Nah, kemudian ada PKM Iptek, ini solusi Iptek. Ada karsa cipta, karya inovatif, gagasan konstruktif, gagasan futuristik, sama. Yang dua ini, oh ya, ini ada outputnya. Nah, outputnya nanti harus dituliskan di proposalnya. Jadi nanti di proposal itu ada, setelah kita menuliskan di dalam proposal harus kita cantumkan output dari PKM ini adalah yang pertama adalah produk pengajuan, laporan akhir, artikel ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal apa, kemudian akun media sosialnya akan dipromosikan di akun media sosial yang mana. Jadi ini luar wajibnya itu harus ini. Nah, kalau yang inisiatif ini dia lebih sedikit ya. Dia cuma berupa artikel gagasan aja outputnya. Makanya dia beda kan. Beda dengan yang 8 bidang ini. Kemudian yang PKM AI artikel ilmiah itu outputnya berupa luarannya itu wajib artikel ilmiah aja. Nah, ini PKM skema pendanaan itu ada, jadi pendanaan ini yang didana itu. Oh, maaf, itu untuk dana PT itu dia maksimum 2 juta ternyata. 2 juta, bukan 1,5 juta. Nah ini. Kemudian ini adalah rincian penggunaan dana untuk PKM yang tampilkan cuma 3 aja nih. Beda sih. Di PKM riset ini, rekomendasi penggunaan dananya itu 5-8 juta, minimumnya 80% untuk operasional, 20% untuk administrasi.
Dia perjalanan itu hanya dalam kota, penggunaan dananya bisa untuk kuota internet, produk, sama alat pendukung untuk kinerja. Nah, ini adalah syarat penggunaan dananya. Penjelasan tentang penggunaan dananya. Nah, ini. Jadi hal-hal ini itu dilarang dicantumkan sebagai dalam rincian pembiayaan ya. Yang pertama, dalam RAD-nya kita tidak boleh mencantumkan honorarium. Honorarium, konsumsi, dan hadiah atau jenisnya itu tidak boleh diperbolehkan. Jadi buang mata anggaran untuk honorarium dan sebagainya. Kita juga tidak boleh mencantumkan dalam RAD itu untuk sewa komputer, laptop, printer, dan sebagainya tidak boleh. Dan pembelian alat itu tidak boleh lebih dari 1 juta per itemnya. Jadi misalkan kita anggaran untuk ATK, print kertas, jadi kita beli kertas HVS gitu, kita printer. Itu boleh, asalkan nilainya kurang dari 1 juta. ATK itu maksudnya bahan habis pakai itu yang setelah kita gunakan tuh dia bisa habis ya. Nah, kemudian tidak boleh digunakan untuk pembelian flash disk atau hard disk. Nah, hard disk kan dia tidak habis pakai kan, artinya beli bisa digunakan selama terus-menerus, kita tidak boleh flash disk atau hard disk. Beli printer gitu tidak boleh, beli laptop juga tidak boleh juga ya. Kalau sudah ada laptop ya, printer sudah ada. Pembelian kuota internet itu lebih dari 100.000 per bulan per tim. Jadi harus kurang dari 100.000 pembelian kuotanya. Sewa lisensi atau jenis yang lebih 6 bulan tidak boleh. Penggandaan penjelasan laporan juga tidak boleh. Biaya publikasi atau promosi di kegiatan media sosial lebih dari 500.000. Jadi harus kurang dari 500.000. Itu tidak boleh. Nah, ini adalah contoh PKM yang lolos tahun 2025. Jadi tahun 2025 biasanya MIPA itu tahun sebelumnya itu lolos pasti ada yang lolos PKM, tapi untuk tahun 2025 ini itu MIPA itu tidak ada yang lolos sama sekali. Nah, ini yang lolos tadi di kehutanan lolos ini. Ya, kehutanan itu ikut PKMK atau PKM kewirausahaan. Kewirausahaan itu dia membuat judulnya. Nah, kalau membuat judul PKM, usahakan nanti ada ini namanya kata itu dia kata yang menarik gitu loh. Kalau dulu saya itu ya itu yang kata menariknya itu math cookies. Jadi cookies matematika itu. Depannya itu adalah math cookies. Nah, baru belakangnya itu cookies pembuatan cookies menggunakan lay gitu. Nah, di sini yang lolos tahun 2025 ini adalah judulnya Eco Bloom, buket bunga ramah lingkungan yang tumbuh menjadi kehidupan baru. Jadi ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 kata. Berarti dia tetap masuk. Nah, di buket bunga ramah lingkungan yang tumbuh menjadi kehidupan baru. Nah, ini ada. Nah, kalau bisa kata-katanya itu, nanti kita bisa cari, misalnya kita sudah dapat judul PKM. Kemudian kita bisa minta bantuan untuk ChatGPT nanti, tolong buatkan judul ini yang lebih mudah dipahami oleh orang awam, dan misalkan judul kita nanti terlalu kaku gitu, nah, kita bisa nanti minta bantuan AI untuk melenturkan judul itulah supaya enak dibaca dan menarik membaca gitu. Ini buket bunga ramah lingkungan, berarti ini mungkin ini buat paket bunga. Tapi biasanya paket bunga itu, nah, ini saya belum tahu isinya, tapi mungkin dari judul ini, saya tuh mungkin punya bayangan. Oh, berarti dia tuh buka buat paket bunga. Paket bunga ketika ada perayaan seperti itu, kita beli paket bunga, dan setelah selesai perayaan, paket bunga itu kan biasanya kita buang gitu ya, kita buang. Sehingga kalau buket bunganya dibuang, yang pertama itu dia tidak tidak eco-friendly, artinya akan menghasilkan sampah. Kemudian terjadi penurunan itu, pemborosan dana. Jadi uang yang kita belikan buat itu selesai hanya digunakan selama 1 jam atau 2 jam saja, setelah itu akan dibuang, menghabiskan dana. Nah, mungkin ini tuh dia membuat suatu buket, dan buketnya itu ketika selesai acara, buket itu tetap tetap bisa berkembang gitu.
bucket bunganya. Jadi bunganya tetap ya bunga beneran, bunga dalam pot mungkin ya. Sehingga dia tetap tumbuh terus dan tidak itu tidak menjadi sampah seperti itu. Seperti ini, mungkin seperti itu. Dan yang berikutnya adalah genbal. Genbal, bola fitoremediasi Genjer sebagai eco-friendly water filter untuk absorpsi polutan dan seimbangan biokimia air. Nah, ini mungkin dari teknik dari pertanian mungkin. Nah, itu. Nah, ini ada PKM PM. PM itu sebenarnya pengabdian masyarakat ya. Jadi yang lolos itu ternyata ini aja apa? PKM K sama PKM PM, pengabdian pada masyarakat. Risetnya ada. Nah, PM itu Barafak Media Edukasi Personal Hygiene and Food Habit pada anak autisme di SLB Untung Tua, Kota Samarinda. Ada Etam Naturguard. Etam Naturguard. Etam itu kan ya bahasa sini kan. Etam itu bahasa lokal sini. Naturguard. Penguatan environment mindfulness di SLBN. Nah, ini adalah jadi yang lolos pada tahun 2005 ini ada 5 ini, yaitu PKMK dan PKM PM. Nah, ini adalah contoh judul-judul PKM. Ini adalah contoh tema-tema PKM di luar sana itu. Yang Prof. Rudi cantumkan di sini. Nah, di sini ada ide kreatif, yaitu membuat payung, membuat dasi payung. Jadi, biasanya itu dasi hanya digunakan sebagai dasi, tapi di sini itu dasi ini juga bisa berfungsi sebagai payung. Jadi ketika kita gunakan untuk meeting di tempat kerja, yaitu ini akan ditutup pakai jaket seperti ini. Kemudian dia hanya kelihatan dasi, tapi ketika nanti hujan, nanti bisa kita keluarkan listrik, bisa kita jadikan payung. Kemudian ada charge handphone menggunakan sepatu. Jadi ketika kita berjalan, nanti dia akan menghasilkan energi kinetik ya. Entah ini berdasarkan tekanan nih. Jadi berdasarkan tekanan, ketika jalan, alatnya ini akan tertekan. Nah, tekanan itu akan menghasilkan energi kinetik. Kinetiknya itu akan diubah menjadi energi listrik. Listriknya akan disimpan dalam suatu baterai. Nah, baterai nanti itu. Jadi ketika kita jalan itu akan menghasilkan itu tadi ya. Kita akan bisa menghasilkan listrik ya dari jalan. Nanti baterai itu bisa kita gunakan untuk mengecas perangkat kita. Ini contohnya. Nah, itu contoh ide kreatif. Nah, ini untuk yang produk ada boti ya, oh iya boti maksudnya teh bu ya, kan boti. Ada produk hasil scrub sama ini. Nah, ini contoh judul-judul yang pernah didanai. Nah, ini Prof. Rudi sudah coba untuk mengumpulkan contoh-contoh judul yang pernah didanai. Yang Prof. Rudi kumpulkan. Tahunnya, di sini ada tahunnya. Dan kampusnya juga ada di sini. Ini. Yang pertama itu ada efektivitas antihiperus kimia sediaan nanopartikel limbah stak kulit nanas dalam bentuk teh seduhan. Nah, ini. Formulasi dan evaluasi nanokrim ekstrak herba binatang. Tapi karena Prof. Rudi itu banyak biologinya, jadi yang diambil itu yang ke arah biologi. Itu yang diambil. Nah, untuk PKMK itu ada Klitea, inovasi pasta gigi berbahan bunga telang sebagai solusi kesehatan saluran mulut. Nah, di sini kenapa Klitea ini lolos? Nah, karena dia itu unik. Uniknya apa? Mungkin di sini tuh pasta gigi itu biasanya yang pakai bahan kimia itu. Nah, di sini pasta giginya itu dibuat dengan menggunakan bunga telang. Jadi bunga telang yang diolah menjadi pasta gigi itu baru ada pertama kali. Nah, itu kemungkinan lolosnya itu lebih besar karena dia unik kan kasusnya. Nah, itu. Nah, ini jumlah klasternya. Klaster 2, 300 PKM 8 bidang. PKMAE-nya 25, GFT-nya ada 25. Nah, tahapan pembuatan proposalnya, ya tahapan penilaiannya nih. Tahapan penilaian itu ada tahap pertama, tahap itu tahap administratif.
Pertama, fontnya apa sudah benar, kemudian spasinya apa sudah benar, kemudian apakah jumlah anggotanya itu dua orang, 3 sampai 5 orang dari angkatan berbeda gitu. Tahap kedua baru adalah uji substansi atau materi. Nah, nanti dari uji materi itu dia akan punya nilai masing-masing judul itu punya nilai. Baru nanti akan di passing grade. Jadi diurutkan, diambil yang nilai tertinggi. Dan nilai tertingginya itu diambil berapa proposal seperti itu. Nah, tipsnya itu yang pertama itu di tahap 1, tahap administratif. Nah, itu pelajari dan pahami cermati buku pedoman PKM-nya. Kemudian kedua itu dia harus membaca keseluruhan proposal, syarat administrasi dan kreativitas. Syarat administrasi yang harus taati adalah tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu. Nah jadi ini berdasarkan cerita Budi kemarin, ketika menjadi reviewer nasional, jadi Prof. Rudi itu diberikan jatah setiap reviewer itu dapat jatah 700 proposal. Itu harus diselesaikan untuk tahap pertama ya, Diberikan 700 proposal yang harus diselesaikan selama 1 minggu. Jadi yang harus diseleksi selama 1 minggu tahap pertama. Jadi Prof. Budi kemarin itu untuk seleksi tahap pertama itu hanya karena proposal ada banyak dan memang tahap pertama itu tahap administrasi. Jadi lihatnya di judul dulu. Ketika judulnya ini kurang dari 15. Nah, kurang 15 berarti lihat ke itunya. Pertama lihat fontnya dulu. Fontnya apakah Times New Roman? Oh, Times New Roman. Judulnya kurang dari 15, kurang dari 15. Kemudian timnya 3 sampai 5 orang dari angkatan yang berbeda. Oh, ternyata angkatannya sama semua. Ya udah, gagal. Kemudian ya itu. Jadi yang penilaian tahap pertama adalah penilaian tentang penulisan dan syarat administratif aja. Nah, baru ketika dan reviewer itu pasti akan ya ketika ada salah ada yang tidak terpenuhi dari administratif atau dari penulisan yang tidak terpenuhi, ya langsung tidak sampai membaca ke dalam, langsung tersingkir gitu. Karena mereka dapat data yang baik juga kan untuk menyeleksinya. Baru ketika tahap kedua itu akan semakin berkurang, dari yang tidak lolos tadi semakin berkurang, baru diteliti satu persatu substansinya atau isinya. Nah ini. Nah, nanti layout sistematik dari layout atau sistematikanya ini lembar judul atau lembar sampel itu dia tidak diperlukan. Jadi langsung daftar isi. Dan ini saya sudah buatkan itu yang nanti, sudah saya buatkan contoh template proposalnya. Dia tidak ada lembar judulnya. Memang tidak harus ada lembar judulnya. Kemudian ukuran kertasnya itu bukan A4. Nah, ketika kita bukan A4 atau bukan ini harus ditaati bila ada satu ukuran saja tidak masuk ke tahap 2. Ini maksudnya kebalikannya ya. Ini kalau ukuran kertas bukan A4 maka dia langsung tolak gitu. Jadi yang tertera di sini ini merupakan kebalikan dari ini contoh yang akan tertolak nanti. Jadi ketika ada lembar judulnya tertolak, bukan A4 tertolak, bukan Times New Roman tertolak, pokoknya bukan 12 tertolak gitu. Spasinya kalau bukan spasinya bukan 1,5 tolak. Marginnya tidak 433. Jadi marginnya itu kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3 ya. Kalau tidak 433 tolak langsung. Nah itu. Ada ringkasan atau abstrak di proposal. Harusnya tidak ada ya, tidak boleh ada di sekarang, sama abstrak tidak perlu ada ya. Bukan skripsi ini. Nah, kalau ada ringkasan atau abstrak, tolak. Nah, seperti itu. Nah, di daftar isi tidak ada daftar isinya, itu tolak. Harusnya ada daftar isinya ya. Letak penomoran tidak di kanan bawah, jadi tolak. Gitu. Judul bab tidak sesuai, tolak. Gitu. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat administrasi PKN ini. Nah, ini ada banyak. Nah, ini adalah format penilaian PKM RE dan riset sosial humaniora. Jadi ini ketika sudah lolos tahap penulisan tadi dan administratif itu maksudnya 3 sampai 5 orang dari
angkatan yang berbeda gitu. Itu contoh administratif. Nah, baru masuk ke kedua. Nah, kedua itu akan dinilai nih. Kira-kira dari segi gagasan atau keunikannya itu seberapa unik dia. Misalkan ternyata 80 apa 8 ini atas absen ya. Berarti misalkan nilai skornya 8 ini kira-kira sangat unik sekali 90 gitu. Berarti 15% kali 90 nanti ada nilainya gini. Nah, nanti setiap judul itu ketika masuk di tahap kedua itu punya nilai totalnya. Nah, totalnya ini nanti akan akan di ranking dengan PKM yang lain akan di ranking. Nanti akan diambil ranking 1 sampai berapa gitu untuk lolos ke tahap pendanaan. Nah, terus ya. Nah, jadi itu untuk apa? eh, penjelasan tentang PKM-nya, penjelasan tentang PKM. Nah, berikutnya itu, jadi untuk PKM, berikutnya adalah yang PKM RE, PKM P, PM, pengabdian pada masyarakat. Jadi kemarin Bu Julinda ini merupakan aktif juga untuk membimbing PKM, khususnya pengabdian. Beliaunya tertarik ke PKM pengabdian. Nah, saya langsung ke ini definisi PKM tadi ya. Jadi PKM itu harus kegiatan inovatif, cerdas, kreatif dalam bidang ilmu tekuni. Nah, di sini Prof. Julinda kemarin menjelaskan tentang tips mencari topik kreatif secara tepat dan tepat. Nah, pertama pilih masalah yang aktual, hangat, relevan, dan desak untuk dipecahkan. Kaitkan dengan bidang PKM yang ada. Nah, misalkan masalah MBG kemarin, keracunan. Nah, itu kira-kira ketika ada masalah keracunan itu apa yang harus solusinya itu seperti apa gitu. Ada, kita bisa mendesain wadahnya. Kita bisa mendesain wadahnya yang dia itu tetap fresh. Kemudian MBG kemarin keracunan, misalnya kita bisa lihat dari gizinya. Nah, bagaimana cara merancang suatu menu sehingga dengan dana yang terbatas kita bisa mendapatkan menu yang paling optimal, yang gizinya paling optimal gitu. Nah, ini jadi pilih masalah yang masih aktual, hangat, relevan, dan bisa untuk dipecahkan. Nah, ini baca panduan. Panduannya di situ. Nah, ini fokusnya ke PKM PM. Nah, di PKM PM ini, jadi yang dilakukan ketika kita ingin menyusun PKM PM, pertama itu kita harus punya mitra. Jadi kita tidak bisa kita lihat sendiri gitu. Oh, kelihatannya di panti asuhan itu kurang itu membutuhkan pendampingan pembelajaran gitu. Langsung kita buat judul, kita tanpa koordinasi langsung kita buat judul pendampingan pembelajaran untuk meningkatkan literasi eh, eh, literasi itu di panti asuhan apa gitu di panti asuhan. Jadi pembelajar peningkatan eh, pembelajaran untuk meningkatkan literasi di panti asuhan A gitu. Nah, kita tidak boleh menentukan judul tanpa kita koordinasi dulu. Ya. Yang pertama itu, ketika kita ingin menyusun PKMPM, kita tuh harus punya mitra. Jadi yang PKMPM itu yang ditonjolkan adalah mitranya dulu. Kita harus cari mitra. Nah, misalkan kalau kita lihat di panti asuhan itu membutuhkan pembelajaran gitu. Nah, maka kita hubungi panti asuhannya, kita tanya, kita lakukan wawancara, kira-kira eh, kami akan menunjukkan judul PKM, kira-kira mau enggak kan jadi mitra PKM-nya. Nah, kemudian baru ketika mau ditanya, kira-kira apa saja masalah yang ada di panti asuhan A itu tadi gitu. Oh, kami ternyata itu kesulitan air bersih gitu. Misalkan kami kesulitan air bersih. Nah, maka ternyata yang kita melihatnya itu ternyata tadi kekurangan itu eh, kekurangan pembelajaran. Nah, ternyata masalahnya di sana yang lebih urgent itu adalah air bersihnya. Air bersihnya itu, nah, maka kita baru fokus yang masalah yang urgent itu tadi.
Gitu. Pokoknya intinya PKMPM itu harus kita punya mitra dulu. Mitra, kemudian kita tanya di mitra tersebut, kira-kira yang paling urgent itu apa? Nah itu, paling urgent itu apa? Nah ini, jadi punya mitra, wawancara, yang paling urgent apa, kemudian kita akan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang urgent tadi itu. Nah, itu. Jadi maksimal 10 halaman. Nah, ini adalah PKM-PM. Tip pengusulnya sama, 3-5 mahasiswa aktif. Nah, luar wajibnya itu sama, karena dia PKM 8 bidang kan, 8 kemajuan, 8 akhir. Produknya, produk PKM, misalkan bidang PKM, sama akun media sosial. Jadi, PKM kita, judul kita terus kita iklankan. Bisa melalui Instagram, bisa eh, itu media sosial yang lain, di koran-koran. Nah, itu. Anggaran biayanya itu 5,8 maksimal 2 juta, tambahan dari PT-nya. Pihak lain nih dari fakultasnya itu ya 1 juta. Yang tadi Anda perkenalkan, nah media sosial itu bisa di Instagram, bisa di TikTok, Facebook, atau di YouTube. Kita bisa iklankan di situ. Nah ini skor penilaian proposal gitu. Untuk yang tadi kan PKMRE ya, ini yang untuk PKM pengabdian pada masyarakat. Pengurusan masalah, jadi masalah itu berdasarkan hasil wawancara tadi. Oh ternyata di panti asuhan itu dia kekurangan air bersih gitu, kurang air bersih. Susah mendapatkan air bersih. Nah, kemudian ketepatan solusinya. Solusinya bagaimana? Sebenarnya ada macam-macam kan. Ada kita bisa eh, melakukan pengeboran, kemudian membuat suatu filter air. Membuat filter air, kita bisa mencari sumber air di sekitar situ. Kemudian kalau sumber airnya susah, kita bisa manfaatkan, kita bisa masang pipa, ngambil dari sumber yang lain gitu. Kemudian ketika di kita sudah dapat airnya itu kan pasti kotor, kotor kuning-kuning gitu kan, maka kita bisa usulkan untuk pembuatan itu penjernih air, bukan penjernih, maksudnya filter air, pasangan filter air. Nah itu. Nah, kemudian potensi program ini ada penilaiannya, nilai tambah untuk mitra, keberlanjutannya. Nah, keberlanjutannya, ketika kita sudah membuat pipa untuk mencari sumber air itu tadi, dan kita sudah membuat filter air, nah, itu tidak serta-merta kita tinggal ya, sudah jadi filternya tinggal. Kan nanti kita diminta untuk bersihkan filternya. Nah, ya filternya kan nanti akan kotor. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi filter yang kotor tadi itu? Nah, bisa kita ajarkan cara membersihkan filter. Kita bisa lanjutkan, kita mengajari kepada pihak panti untuk bagaimana cara untuk membersihkan filter air gitu. Jadi ketika filternya sudah kotor, mereka bisa membersihkan filter air itu secara mandiri gitu. Nah, jadi ada proses berlanjutan atau enggak gitu. Jadi proker-prokernya itu harus punya nilai tambah yang sangat besar dan ada potensi berlanjutannya. Nah, itu. Nah, ini strategi lolos dari PKM dari Insinyur Julia tadi. Kita mulai dari masalahnya. Jadi, baik PKM PM, PKM RE, itu pertama itu kita cari masalahnya dulu. Jadi, kita cari masalahnya dulu yang itu relevan dan hangat. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan masalahnya, baru kita cari solusi inovatifnya seperti apa. Solusinya inovatif seperti apa. Nah, kalau yang PKMRE, solusinya itu harus berkaitan dengan bidang keilmuan kita. Kalau yang PKMPM, solusinya itu bisa bentuknya umum. Dari berbagai bidang keilmuan boleh. Habis setelah kita punya solusinya, kita punya bayangan solusinya seperti apa, baru kita buat proposalnya. Kita buat proposalnya. Kemudian, lebar proposalnya acuannya di mana? Acuannya itu di buku panduan. Artinya apa? Dicek judulnya itu maksimal harus berapa. Tidak boleh lebih dari berapa judulnya. Fontnya itu harus apa? Times New Roman biasanya. Jarak antar poinnya itu 1,1,5. Ukuran kertasnya itu A4. Margin kirinya itu 4,
atasnya 3, kanan 3, bawah 3. Nah, jadi lengkapi proposal ini, lihat di acuannya, kita buat proposalnya, kemudian berikutnya kita konsultasi ke dosen pembimbing kita. Nah, kemudian setelah kita konsultasi, baru kita solidkan lagi tim kita, baru kita upload. Dan komitmen untuk tetap solid gitu, apapun hasilnya. Solid itu maksudnya kalau ada revisi ya mau kerjakan revisinya seperti itu. Nah, ketika lingkaran ini semua secara jarum jam ini sudah terikuti semua, nah, insya Allah peluang lolosnya itu semakin besar. Nah, itu. Nah, ini sudah. Nah, ternyata sudah. Ya, masih ada ya. Nah, ini contoh judul PKM Pengabdian tahun 2024. Nak siaga banjir. Nah, ini di Samarinda ya. Dan beliaunya kan, ini judul-judul yang beliau ajukan dan lolos ini. Nak siaga banjir. Pendidikan literasi kebencanaan banjir jihad ini basis pembelajaran apa 21 dengan play-based learning di MI Al-Mujahidin. Nah, ini lolos. Dan pendidikan kebencanaan kebakaran. Nah, dia itu lebih ke arah itu ya, lingkungan ya. Pendidikan kebencanaan kebakaran dan simulation based learning berbantuan board game bagi siswa tunagrahita. Tapi ketika kita menentukan judul ini, kita tuh kita harus ke mitra dulu, kelihatannya kira-kira masalah yang urgent di mitra itu apa gitu. Nah, baru ketika kita cerita-ceritaan, kita wawancara, oh ternyata yang paling urgent ini, baru kita pikirkan solusinya itu seperti apa. Ini yang beliau berhasil loloskan PKM-nya. Barafak. Oh, Barafak beliau ini. Oh, berarti beliau Barafak. Enggak ini pengabdian. Barafak. Oh, ini yang sama seperti yang Pak Budi tadi, datanya seperti Pak Budi tadi. Nah, kemudian selain PKM itu, beliau juga mempromosikan itu sebenarnya ada yang suatu kompetisi lagi namanya itu PPK Ormawa. Dan peluang PPK Ormawa ini dia itu lebih besar daripada PKM karena PPK Ormawa ini jarang jarang disosialisasikan. Jadi banyak orang yang belum tahu PPK Ormawa itu seperti apa. Nah, sehingga ini merupakan seperti PKM ini, dia itu suatu kompetisi juga PPKM, namanya PPK Ormawa, dia itu di bawah simbol Mawa juga, dan peluang untuk lolos di PPK Ormawa ini akan lebih besar daripada PKM, karena PPK Ormawa ini banyak orang nggak tahu gitu. Nah, jadi itu yang beliau sampaikan. Nah, jadi itu mungkin untuk penjelasan dari PKM tadi. Nah, tadi kan ada link itu ya, link apa? Nah, di sini ada link. Nah, ini PPK Ormawa yang tadi ini ya. Ini kompetisi di bawah sebelumnya juga, peluang lolosnya lebih besar karena banyak orang nggak tahu. Tapi kita fokus ke PKM ini dulu aja. Tapi kalau PKM yang lolos, nanti judulnya itu bisa diajukan di PPK Ormawa ini. Nah, berikutnya ini. Bentar. Nah, ini, yang panduannya ini tadi ya. Nah, panduan ini, kalau saya klik itu, ke panduan tahun 2025 ini. Ini adalah panduannya. Nah, contohnya saya buka satu aja ya. Nah, contohnya saya ambil program kreativitas mahasiswa PKMRE. MRE. MRE. Nah, ini, wajib kita ikut itu yang mana? Nah, ya kita baca semuanya. Ini syarat administratifnya. Nah, kemudian itu ya. Kemudian berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kemunculan panduan dengan pengumpulan PKM-nya itu dia sangat mepet sekali. Jadi makanya ketika kita mengadakan panduan workshop PKM seperti ini, itu mesti menggunakan panduan yang lama. Dan workshop PKM ini dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya karena memang kalau kita menunggu panduan tahun 2026 itu biasanya mepet sekali dengan pengumpulannya, itu. Nah, ini film awal. Nah, ini sumber dananya. Nah, ini sistematikanya. Judul PKM itu maksimum 20 kata, bukan 15 ya, 20 dia, 20 kata. Proposalnya ini harus tensi roman 12, jaraknya 1,5 spasi,
kertasnya A4, 4333, isinya itu nanti ada daftar isi, daftar gambar jika ada, tabel ada, lampiran ada, pendahuluan. Nah, ini sudah saya buatkan itunya, template-nya ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini nanti. Ini sudah saya ini A4, kiri marginnya itu 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Nanti tinggal isi nanti. Ini spasinya itu sudah 1,15. Nah, ini. Nah, ini tinggal diisi di bawahnya ini. Ini nanti saya kasihkan juga. Nah, itu contoh. Nah, kemudian misalkan, Pak, saya ingin tahu contoh proposal yang dana itu seperti apa gitu. Saya kan hanya dapat judul-judulnya. Ini adalah contoh proposal yang lolos tahun 2024. Nah, ini. Nah, ini. Ya, kayak gini kan, tadi daftar isi kan, nah, sama seperti template saya ya. Daftar isi tadi kan. Nah, ada halaman judulnya, ada di halaman covernya, ada. Di covernya ada. Kalau tidak ada, langsung ini. Langsung daftar isi, kasihnya apa aja, sampai lampirannya, baru bab 1 pendahuluan. Latar belakang, ini 1,5 spasi semua ya. Nah, ini adalah contoh dengan pustaka, langsung tuliskan apa. Ini linknya sudah saya kasihkan juga nanti. Link contoh PKM-nya ini. Ini rekapitulasinya, pandai pakai. Dari Belmawa itu dapat 5, yang sumbernya dari Belmawa itu 5,735. Bulan tinggi itu dapat 200. Sewa jasa itu ini. Nah, totalnya adalah, ini masih jangan dulu ya. Jangan dulu, ini boleh 9,935 juta. Nah, ini dia dari Belmawanya tuh 9 juta, dari PT-nya itu 750. Total dana dari Belmawanya tadi itu 9 juta, dari PT-nya 750. Insentif dari PT, dari Unggulnya 750. Rinciannya itu ada di sini, dia di lampiran. Justifikasi ini. Oh ya, kemudian untuk biodatanya ini, dia nanti tanda tangannya itu harus tanda tangan basah ya, sekian tanda tangan basah. Nggak boleh tanda tangan elektronik. Misalkan kita buat PDF tanda tangan, kita tempel di sini, tidak boleh. Jadi harus basah, kita print lembar pengesahannya ini, kemudian kita tanda tangan, baru kita scan. Tidak boleh tanda tangan yang tadi. Nah, ini contoh. Nah, ini. Nah, belanja pipet, nitrogen cair. Nah, jadi ini contoh RAB-nya. Tapi kalau yang tahun 2025 tadi itu 5 sampai 8 juta. Gitu. Dari Belmanya itu 5 sampai 8 juta bantuannya. Nah, itu. Nah, ini proses yang danai. Nah, kemudian ini nanti siang ada itu ya. Nanti siang ada, kemarin tuh ada berapa kakak-kakak tingkatnya. Jadi saya mohon maaf juga, kan 2025 sudah nulis di daftar, ternyata tidak ada di usulan tuhnya. Ternyata saya jelaskan kemarin, saya mohon maaf sekali lagi. Memang dari fakultasnya itu dia untukkan langsung dia. Untukkan langsung berdasarkan judul PKM yang sebelumnya. Nah, tapi kan sudah judul PKM yang sebelumnya itu sudah ada perbaikan setelah konsul dengan saya kemarin. Ketika kita workshop kan sudah kita perbaiki judul PKM-nya ini. Ini contohnya judul yang kita konsultasikan bagi peserta yang ikut workshop kemarin. Nah, jadi saya sarankan ke riset eksakta. Nah, yang pertama itu tentang ini. Riset eksakta tentang riset eksakta tentang model optimisasi lokasi rehabilitasi infrastruktur hijau berbasis N-koloni dan linear programming untuk mitigasi banjir di Kalimantan Timur. Ini kemarin mikirnya kita sejam 2 jaman. Sejaman, nggak salah. Sejaman kemarin kita mikirnya. Itu akar masalahnya. Jadi latar belakangnya masalahnya itu, kita kan tinggal di kota Samarinda. Kota Samarinda itu sering sekali banjir, apalagi 2 hari yang lalu kan. Yang lalu banjirnya kan sangat dalam sekali. Tapi ini pun
kita ngelihatnya nggak 2 hari yang lalu, tapi kita ngelihatnya yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita lawan sekali kota ini banjir. Nah, kemudian kita analisis kira-kira apa solusi untuk masalah banjir itu. Nah, kemarin kita coba browsing-browsing pakai ChatGPT. Ternyata ada suatu metode untuk menanggulangi banjir gitu. Yaitu metodenya itu di sini ada metode perluasan sungai, ada metode pembuatan waduk, kemudian ada metode untuk reboisasi, maksudnya metode untuk tadi ada 3 ya, pelebaran sungai, pembuatan waduk itu sama reboisasi tuh. Nah, dari 3 metode ini, nanti kita selesaikan dengan menggunakan metode di matematika, ada namanya metode optimasi, itu namanya n-colony dan linear programming, untuk memilih kira-kira dari 3 metode ini, metode mana saja yang paling optimal untuk diaplikasikan dengan dana yang terbatas. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi saya punya 3 metode, masing-masing metode ini dia punya estimasi biaya, dan saya punya satu biaya tertentu, dia terbatas gitu. Nah, kalau biaya saya gunakan untuk 3 metode ini tidak cukup. Nah, tapi kalau untuk 1-2 saja itu cukup. Nah, kira-kira ketika saya ingin memilih dari 3 metode ini yang paling optimal itu yang mana untuk mengurangi banjir. Nah, itu adalah salah satu latar belakang munculnya judul ini. Nah, jadi untuk pembuatan judul untuk membuat judul, buat judul yang dampaknya dulu. Jadi tuliskan dampaknya dulu, baru metodenya itu di belakang. Jadi buat judul yang kira-kira dampaknya dulu kita tonjolkan, baru metodenya itu di belakang. Nah, ini kalau mitigasi lingkungan ini dia masuk tema yang pelestarian lingkungan tadi. Nah, ini berikutnya adalah gizi, berkaitan dengan tema gizi. Nah, ini tadi yang optimasi menu, pangan sehat untuk ketahanan pangan dan gizi nasional. Nah, ini. Jadi ceritanya ini, dengan dana 10.000 itu tadi, kita tuh membuat menu apa saja sehingga gizi yang kita dapatkan paling optimal gitu. Nah, ceritanya itu seperti itu. Dengan dana 10.000 kita bisa membuat menu apa saja. Ini metode matematikanya menggunakan linear programming juga loh salahnya. Yang programming juga. Nah, ini berikutnya adalah optimasi rute program MBG menggunakan TSP. Nah, ketika suatu pusat MBG itu mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah, itu ada kemungkinan rutenya itu bukan rute optimal. Jadi rutenya itu ketika dijumlahkan nanti, ketika dia muter-muter seperti itu, dia itu belum tentu optimal. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat suatu rute ketika saya punya titik pusat MBG-nya, titik pusat penyalurannya itu di mana, sama saya punya titik-titik sekolahnya. Nah, kira-kira sekolah mana duluan yang saya kirimi makanan itu, sehingga ketika total jaraknya ketika melalui sekolah-sekolah yang lainnya itu, dia yang paling kecil ketika kembali lagi. Itu ada namanya TSP, optimal TSP. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah ini ada yang simulasi pertahanan cerdas basis RNN STM. Nah, ini kemarin ada kakak tingkatnya, ada Kak Bima ini kemarin sudah punya penelitian tentang bisa memprediksi lintasan rudal dan mengoptimalisasi pencegatan rudal itu. Nah, ini untuk ketahanan sistem pertahanan nanti. Jadinya seperti itu. Nah, di sini saya punya banyak sekali yang kosong. Nah, nanti tolong yang kosong-kosong ini diisi. Nah, jadi
ketika nanti selesai pelatihan, nah, tolong namanya dicantumkan di sini. Kalau sudah punya judul itu lebih bagus, punya judul. Nanti untuk dosen pembimbingnya, itu nanti ketika saya sudah punya data ini data saya tambah ya. Nanti saya bawa ke program studi, jadi saya bawa ke program studi. Nanti saat itu, saya tawarkan ke dosen-dosen itunya, dosen-dosen di program studi, kira-kira mau membimbing mahasiswa yang mana, dengan judul apa gitu. Kira-kira mau membimbing kelompok yang mana, dan judul PKM-nya apa. Eh, Kemudian ini anggotanya kalau bisa berbeda angkatan ya. Bukan kalau bisa, harus minimal 2 angkatan yang berbeda. Minimal dari 2 angkatan yang berbeda untuk satu timnya ini. Nah, untuk nanti tolong diisi yang bagian sini. Jadi yang bagian skema, NIM, nomor HP, email, atau dasar dosen pembimbingnya nanti saya isi belakangan. Jadi akses file ini itu saya buat open jadi bisa diisi secara manual. Nah, nanti saya bawa ke dosen. Jadi mungkin itu untuk pembekalan PKM apa penjelasan PKM-nya tadi. Jadi PKM itu ada PKM 8 bidang sama ada PKM inisiatif. Kemudian yang kita kejar nanti kalau bisa yang PKM RE, PKM PM, PKM RE sampai PKM PM. Kalau ada yang sudah punya produk itu bisa ke PKMK. Tapi kalau misalkan ada mau nyoba PKM yang lain juga boleh. Kalau tidak menutup itu. Tapi nah seperti itu. Nah dari sini mungkin ada pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin ini apa Pak, saya masih belum tahu metode-metode yang rumit-rumit seperti ini belum diajarkan Pak gitu. Gampang. Jadi metode ini nanti yang penting ketemu masalahnya dulu. Ketemu masalahnya ini, metode ini nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing atau bisa didiskusikan dengan kakak-kakak tingkat yang angkatan atas yang sudah terima metodenya. Nah, jadi yang paling penting tuh itunya dulu apa? Ide kreatif untuk menemukan masalahnya. Untuk menemukan masalahnya dulu yang paling urgent itu apa? Nah, itu untuk metodenya bisa dibahas dengan kakak-kakak yang sudah senior atau tadi bisa dibahas dengan dosen-dosen pembimbingnya ini. Dosen pembimbing yang akan saya tawarkan nanti dosen bimbingnya, seperti itu. Nah, jadi yang paling penting itu temukan dulu masalah yang paling urgent dan kalau untuk PKM-RE kan pasti metodenya metode matematika kan. Tapi kalau untuk yang bukan RE, PKM-PM kan metodenya umum itu. Umum kan sudah ada metodenya gampang aja itu. Mungkin yang untuk RE itu metodenya yang tingkat tinggi nanti susah. Yang penting ketemu itunya, masalahnya dulu aja. Ketemu masalahnya dulu aja. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Silakan. Tanya aja, Pak. Oke, silakan. Mohon maaf, namanya siapa namanya? Saya Bima, Pak, dari Matematika 2023. Bima ini. Oke, gimana Iya, Bima? Pak. Ini saya Jadi mau gimana? nanya, kalau misalnya saya narik anggota dari teknik gitu, Pak, teknik Boleh informatika sekali. sama sistem informasi, boleh ya? Boleh Gitu, Bima, Pak. boleh sekali. Nanti apa di PKMR ini dia kan tadi bilangnya sesuai dengan bidang ya. Bidangnya itu bidang ketuanya Bima. Jadi ketika apa Bima ketuanya, ya ini tetap masuk nanti di bagian matematika, matematika mana. Tapi ketika ketuanya itu nanti apa yang kita bahas itu matematika, tapi ketuanya nanti teknik informatika itu yang anu, itu yang salah nanti, yang tidak boleh. Yang apa gagal dalam tahap proses substansi. Ketika biasanya kalau melihat judulnya itu isinya masuk ke tahap 2 itu substansi nanti. Seperti itu Bima, makasih. Silakan yang mau tanyakan lagi. Mohon izin bertanya Bapak, saya Hafida Balkis dari Ah. Matematika 25. Oke, baik, Pertanyaan makasih Hafida. Ya, itu kan sudah tertera nama saya ya, dan di situ sudah ada Ya. judulnya. Nah, kalau misal saya ingin mengajukan judul lain Boleh. dan nah itu Ya. apakah boleh? Dan ini saya juga kalau misal boleh Pak, kan saya mau kan bisa 3 orang ya? Iya. Kalau 3 orang. misalnya itu Boleh. misalnya dari FEB dan FIB itu bisa apa enggak ya Pak? Oke, baik. Itu aja dari Hafida ya. Baik. Ketika namanya sudah terdalam di sini, pindah kelompok itu boleh. Karena ini kemarin kan saya aja yang itu apa, 2025 itu saya mohon maaf sekali kemarin dia apa, sudah nyetorkan nama ternyata tidak jadi apa, tidak jadi ikut. Nah, ini saya juga apa, kalau saya
mau menyalahkan ya itu, menyalahkan yang tingkat atas, tapi kan tidak seperti itu ya. Nah, jadi ketika sudah punya judul sendiri, boleh nanti tuliskan di bawah sini, tuliskan di bawah, nanti judul PKM-nya itu apa, menggunakan mahasiswa yang lintas prodi malah lebih bagus, poinnya malah lebih bagus kalau lintas prodi itu. Tapi ya itu, ketika kalau PKM PM itu enggak masalah, karena tidak ada bidang-bidangnya kan. Tapi kalau PKM RE, riset eksakta, riset, itu judul PKM-nya itu harus sesuai dengan bidang ketuanya. Jadi tidak boleh judul PKM, misalkan Hafida ini memilih PKM RE, bidangnya matematika, tapi ketuanya di bahasa Inggris gitu, tidak boleh. Jadi kalau matematika, judul matematika harus ketuanya matematika. Tapi kalau untuk PKM PM, tidak masalah. Mau bidangnya dari bahasa Inggris, ketuanya matematika boleh. Judul matematika, nganunya bahasa Inggris juga boleh, ketuanya bahasa Inggris juga boleh. Seperti itu, Nira. Kok Nira? Hafida. Ya, boleh. Silakan. Silakan sama Ya, tanyakan lagi. terima saya izin bertanya lagi, Bapak. Silakan. Ya, dulu saya sudah pernah membuat salah satu judul. Nah, itu kalau kira-kira sekarang masih relevan, apakah boleh dipakai lagi? Karena itu pernah saya perlombakan, itu lolos nasional, cuma waktu itu kami nggak punya dana untuk merealisasikannya, jadi kami berhenti di situ aja. Nah, itu apakah boleh di Ini Hafida ini atau yang lain? Iya, Hafida saya ini ya? Hafida, Bapak. Iya, Pak. Oke, sama Hafida. Ya. Kemudian dulu itu ngajukan lolos PKM atau lolos apa Hafida? Kompetisinya itu PKM atau kompetisi yang lain? Kompetisi lain, Pak, opsi. Opsi ya? Penelitian Nah siswa, itu. iya. Oke. Kalau saran saya dicoba dulu aja, dicoba yang sesuai dengan dicoba yang judulnya itunya. Tapi semoga aja, tapi saya berharapnya nanti semoga aja ketika dalam seleksi substansi, ketika judulnya Hafida itu di browsing di Google itu harapannya tidak menemukan judul yang sama sudah pernah dilombakan gitu. Nah, soalnya ya semoga aja seperti itu. Jadi kalau saya dicoba aja Hafida, tidak apa-apa. Yang sudah lolos itu karena biasanya PKM itu juri reviewernya PKM itu harus unik dia. Unik itu apa? Nggak ada yang menyamai di sebelumnya. Terus unik itu pun uniknya itu melihatnya biasanya dari yang lolos. Jadi ketika sudah ada judul yang lolos, itu sudah nggak bisa lolos PKM, maksudnya lolos PKM itu nggak boleh lagi. Tapi ketika misalnya kita ngajukan judul, ternyata judul kita itu nggak diloloskan di PKM yang tahun ini, kita ajukan di PKM tahun depan, itu boleh, masih boleh. Nah, boleh itu. Tapi mungkin kasusnya Bidang ini seperti itu, Nay. Itu mungkin masuk kasus yang dia itu belum pernah lolos di kompetisi PKM ini. Tapi semoga aja nanti dewan jurinya, reviewernya, itu tidak punya pemahaman yang lain. Pemahaman yang lain itu maksudnya, oh ini sudah pernah lolos di kompetisi ini, berarti tidak boleh. Soalnya setiap reviewer itu biasanya punya pemahamannya itu beda-beda gitu. Tapi kalau saran saya, kita coba aja Pak. Kita coba aja, semoga yang dimaksud dengan uniknya itu unik, tapi ini pasti. Kalau dia itu sudah pernah lolos, itu lolos PKM maksudnya, lolos PKM, nggak boleh digunakan lagi judul itu. Nah, tapi kalau kita ada lolos di PKM, dan kita pakai judul itu, di tahun berikutnya boleh. Tapi kalau untuk yang antar lintas kompetisi, saya belum belum begitu tahu saya belum digunakan atau enggak. Tapi dicoba aja pakai judul yang itu kan tidak. Siapa tahu reviewernya tidak pemahamannya itu sama seperti saya, dan pemahaman saya itu memang sudah benar dia itu yang nggak boleh itu yang sudah pernah lolos, itu nggak boleh digunakan lagi. Lolos PKM maksudnya, lolos dalam kompetisi PKM ini, yang nggak boleh digunakan lagi. Ya, jadi seperti itu boleh diajukan aja beda, sesuai dengan yang lolos tadi itu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, kemudian kalau misalkan Anda ada
saya kasih tahu bagaimana cara mencari di ChatGPT. Gimana, ada yang tanya lagi? Tapi kemarin sebenarnya sudah seperti Bima, Bornea, ada Tafa ini sebenarnya sudah tahu caranya kemarin. Nah itu. Oke. Nah sekarang aja nih. Ini saya coba kita prompt untuk mencari judul menggunakan ChatGPT. Buatkan. Nah, misalkan kita pertama lihat di lingkungan sekitar kita. Misalkan saya ingin TKMPM ya. TKMPM, saya punya PKMPM. Ternyata di samping saya, kebetulan rumah saya ini Berjalan 7, di Berjalan 7 itu ada panti asuhan loh salah sini. Ada panti asuhan yang SD itu dia tuh kalau banjirnya itu sering tinggi sampai masuk ke panti asuhannya itu. Nah, ya cerita aja, buatkan judul PKM yang sangat berdampak, yang sangat memiliki dampak ketika saya ketika saya melihat panti asuhan ketika hujan selalu terendam banjir. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Nah, penerapan sistem drainase ramah lingkungan mengurangi risiko banjir. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah prompt kata-katanya. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, kemudian kita mencoba untuk ini kira-kira. Nah, ketika sudah keluar pilihan judulnya ini, itu baru kita itu kan kita lihat yang sesuai dengan nah ini yang masuk tema ini yang mana gitu. Oke, ini masuk tema yang mana? Mungkin mitigasi bencana ini mungkin ya, 8 mitigasi bencana mungkin ya. Mitigasi bencana. Kemudian kaitkan sama mitigasi bencana. Misalkan kita lihat di sini. Yang paling misalkan nih. Gerakan panti hijau. Oke. Kita tanya nanti siapa di sini tanya siapa ya. Oke. Bentar. Misalkan gerakan panti hijau panti, edukasi implementasi taman sekarang untuk pencegahan banjir. Oke, sebentar siapa. Nah, seperti itu. Nah, ini buatkan judul yang berkaitan dengan tema ini. Nah, biasanya ketika nama unsurnya ini ada di nama temanya ada di judul itu lebih bagus juga ya. Nah, jadi reviewer itu akan melihat langsung ini berarti masuk ke tema mitigasi bencana gitu. Ya sudah. Dan dampaknya terlihat. Nah, ini misalkan ada ekopanti gitu. Nah, ini kan bisa jadi judul ekopanti inovasi taman resapan air dan edukasi konservasi lingkungan sebagai upaya mitigasi banjir di panti asuhan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh judulnya. Salah satu contoh prompt di ChatGPT-nya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau bisa kita nuliskan judul itu jangan yang sifatnya lokal ya. Misalkan di kota Samarinda gitu. Kita buat judulnya itu sifatnya umum. Jadi metode yang kita gunakan nanti itu harapannya bisa digunakan juga di tempat-tempat yang lain. Nah itu metode nanti ketika dilihat keunikannya apa,
kebanyakannya harapannya metodenya itu metode yang baru, bukan metode yang sudah ada sebelumnya. Harus metode yang sudah pernah lolos sebelumnya. Nah, mungkin ini Eko ini bisa juga digunakan sebagai judul, misalkan seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh, salah satu contoh untuk anunya apa? PKM, PM. Nanti silakan dituliskan namanya di bawahnya ini. Siapa? Taman Resapan Air. Nah, nanti masalahnya itu apa? Masalahnya itu ada panti asuhan yang kalau hujan itu dia selalu banjir gitu. Nah, jadi itu prompt kata-katanya. Cari yang kata-katanya unik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 saja kurang dari 20 ini. Di sini ada bisa juga ya. Silakan apa? Tadi ada yang mau tanya Safa. Silakan Safa. Satu pertanyaan kita sudah ya di sini. Gimana Safa? Silakan Safa. Safa mau tanya Safa? Ini Pak, itu tadi sepertinya nge-lag. Tadi saya sempat mau nanya Pak. Ya. Untuk saya itu kan anggotanya kan PKM-nya lintas prodi ya Pak. Itu apakah masih Ya. membutuhkan angkatan berbeda angkatan atau nggak apa-apa juga nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya Pak? Sebentar. Kalau beda angkatan sama ndaknya itu meskipun lintas prodi itu ya. Nah, coba kita baca di ininya. Kita baca di panduan RE tadi ya, RE ya. Tuh. Iya Pak, di RE. Nah, ini nih. Tim pengusul terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa aktif dengan susunan berupa 1 mahasiswa sebagai ketua, 2 sampai 4 mahasiswa sebagai anggota. Ini. Peserta timnya oke, KM, nama tetap pengusul, wakil KM. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang sama atau dari program studi berbeda, tapi masih dalam satu PT. Oke. Keanggotaan tim disarankan berasal dari minimum 2 angkatan yang berbeda. Nah, gini, Safa, tetap minimum 2 angkatan berbeda, Safa. Karena di sini ada poin ke-6-nya. Agar terjadi begini. Nah, tujuannya kenapa di angkatan beda? Misalkan Safa pakai berbeda lintas prodi, tapi angkatannya 2003 semua. 2003 semua. Itu tidak disarankan. Disarankan minimum 2 angkatan. Jadi ada 2023 sama 2024. Nah, jadi ketika nanti yang 2023 ini sudah tambah tahun dan tidak bisa mengikuti PKM lagi, yang 2024-nya ini kan masih ada 1 tahun. Masih bisa ikut PKM lagi. Jadi tetap sama. Tetap harus beda angkatan minimal 2 angkatan. Jadi 2003 sama 2024 gitu. Sesuai dengan panduan tahun 2005 Safa. Karena itu apa? Untuk kesinambungan pengusulan proposalnya itu. Untuk menjaga kesinambungan pengusulan proposal. Makanya tahun 2025 ini wajib ikut supaya pengalaman nanti ketika ikut 2024 itu bisa ngajari adiknya yang 2026 nanti. Nah itu. Nah jadi seperti itu. Silakan. Oke baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Oke sama-sama. Ini ada di panduannya ya. Kita pengusulan ya. MRE tahun 2025. Silakan ada yang tanyakan lagi. Ini cara cari promnya tadi. Nah, jadi mungkin kalau tidak ada, terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Nanti jam 1 ada pelatihan ya. Ada pelatihan. Nanti di pelatihannya, semoga bisa menemukan judul-judul yang bisa dituliskan di sini, sama tim-tim yang bisa dituliskan di sini. Nanti ketika sudah ada tim sama judulnya, sudah ada tim sama judulnya, sesuai dengan yang punya Bu ini ya. Mana tadi? Ini. Nah, ketika sudah ada ini, jadi cari masalahnya dulu. Ketika nanti buat pelatihan ya, cari masalahnya dulu, buat solusi inovatifnya, lengkapi proposal. Nah, nanti tuliskan di sini. Nanti konstruksi dospemnya ini, misalkan sudah punya dospem, langsung tuliskan boleh. Kalau tidak punya dospem, nanti saya tawarkan saya bawa ke program studi. Kira-kira siapa yang mau membimbing dengan judul ini. Gitu. Nah, jadi itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Semoga apa yang
kita diskusikan ini mendapat berkat dan rahmat, kita mendapatkan sesuatu yang pengetahuan yang berharga. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga dari kita nanti ada yang lolos hingga tahap pendanaan, dan ada juga yang bisa sampai ke tahap timnas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Saya close ya. End meeting.